Hai, saya Aye. Kembali lagi di video ini Budi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kenapa ya kok ada suatu reaksi yang berjalan atau terjadi, tapi ada suatu reaksi yang nggak terjadi. Kalian sempat kepikir nggak sih, kalau memang ternyata di udara ini ada begitu banyak zat, kenapa dia tidak bereaksi dengan tubuh kita? Kenapa kok tiba-tiba seiring dengan waktu gitu ya, tangan kita tiba-tiba hilang atau hidung kita tiba-tiba hilang? Kenapa kok tidak terjadi? Ternyata kuncinya adalah di mekanisme terjadinya suatu reaksi. Saya akan sedikit mencontohkan. Kita anggap bahwa kelereng-kelereng ini itu adalah molekul-molekul atau zat-zat yang ada di lingkungan kita, ya. Ada banyak sekali. Ada zat yang mungkin ya kita sebut ada yang warnanya merah seperti ini, ada yang warna biru, ada yang warna putih, silver, perak, ada yang warna keemasan dan seterusnya. Akan ada sangat banyak sekali. Tapi ternyata teman-teman, tidak semua zat ini akan bereaksi satu sama lain. Kenapa? Karena istilahnya ada kecocokan dan ketidakcocokan. Sama lah kira-kira zat itu sama seperti kita ya. Kalau misalnya kita nih cowok misalnya lagi ketemu sama cewek gitu ya. Ini kayaknya cocok gitu ya. Akhirnya kita jadi deket-deketan gitu ya. Terus ya entah pokoknya ada ketertarikan satu sama lain kalau memang klop. Dan akhirnya nanti akan menikah dan berumah tangga. Sama, molekul pun juga seperti itu. Molekul ini kita katakan misalnya ada zat yang warnanya biru. Katakan zat biru ya. Dia akan bertemu dengan zat yang berwarna emas. Misalnya ketika bertemu, wah nggak cocok nih. Mereka tidak akan bereaksi. Mereka akan justru terlepas kembali dan hidup bebas. Berbeda halnya ketika misalnya warna biru ini, zat biru bertemu dengan zat silver. Ternyata ketika mereka bertemu, ya, dan mereka ternyata cocok satu sama lain, maka mereka akan membentuk suatu reaksi dan akan tercipta zat baru, misalnya zat yang lebih besar. Oke? Di mana zat ini sudah berbeda dengan zat sebelumnya. Ini dalam reaksi kimia yang sering kita sebut dengan terbentuknya kompleks teraktivasi. Waduh, bahasanya susah amat ya Kak ya. Kompleks teraktivasi. Jadi ada banyak sekali hal yang menentukan apakah ini akan terjadi kecocokan atau tidak, ya. Kalau misalnya dia cepat cocoknya, maka reaksinya akan berjalan dengan sangat cepat. Contohnya adalah seperti ya katakan tadi kalian reaksi antara cuka dengan baking soda, ya, dia terjadi akan sangat cepat. Tapi ada juga reaksi yang berjalannya lambat, yaitu ketika cocoknya adalah sangat lama. Contoh kalau kita misalnya nih ya pacarannya cuma sebulan terus putus, nah itu sangat cepat berarti ya, sangat cepat dan tidak bereaksi. Ada yang mungkin cuma kenalan bahkan seminggu langsung dinikahin misalnya gitu, itu terjadi sangat cepat. Tapi ada yang sangat lama. Jadi dalam beberapa video berikutnya saya akan menjelaskan apa saja sih yang mempengaruhi kenapa kok suatu reaksi itu cepat atau suatu reaksi itu lambat. Kita akan pelajari berikutnya, jadi tetap di video ini Budi.